Bang, minta pendapat Abang terkait tentang hasil tadi tes DNA di Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan kalau hasil DNA-nya LM menyatakan tidak, ini anaknya bukan dari hubungan dengan RK. Nah, pandangan Abang tentang hal ini seperti apa? Jadi begini, kalau Lisa Mariana menolak ya hasil DNA Mabes Polri, ya beliau bisa cari second opinion tuh. Iya. Misalnya tes DNA di mana, ya kan? Rumah sakit yang dianggap netral, atau bahkan di luar negeri, silakan aja kalau ada uangnya. Jadi nggak apa-apa kan nyari second opinion. Menurut saya seperti itu. Iya. Nah, ini rencananya juga akan keluar negeri. Apakah ini salah satu cara untuk meyakinkan kalau ini adalah hasil hubungannya dengan RK? Oh iya, boleh keluar negeri kan. Yang penting kan yang kita minta kan pendapat profesional tuh dari ahlinya kan. Kalau di luar negeri boleh, malah saya setuju. Kalau sudah kurang percaya dengan lembaga peradilan di Indonesia, ya siokianya keluar negeri. Biar ada second opinion apa benar atau tidak. Seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut Abang sendiri tentang apa alur dari ketika Bareskrim memeriksa tes DNA itu sendiri dan akhirnya menyatakan rilis tadi, prosesnya sih seperti apa dan berapa lama untuk akhirnya Bareskrim menyatakan tes DNA tadi yang Lisa Mariana? Kalau DNA itu umumnya ya 10 hari ya, paling lama 1 bulan. Seperti itu. Tapi ya tergantung kecanggihan kan masalahnya tes DNA itu. Menurut saya sudah wajar-wajar aja sih Bareskrim mengumumkan, dan memang harus diumumkan karena ini kasus publik. Iya. Oke Bang, apakah ketidakpercayaan yang terjadi pada Lisa Mariana ini apakah karena kurang canggih alat yang ada di Indonesia atau seperti apa Bang? Kalau menurut saya bukan kurang canggih kan, tapi krisis kepercayaan itu banyak variabelnya. Karena kan sekarang banyak juga berita teman-teman yang agak kurang percaya dengan Mabes Polri yang seakan-akan mereka anggap ada skenario tertentu. Nah itu kan sebelum kasus Lisa Mariana kan ada juga tuh kasus ijazah, kasus lain-lain itu ya. Jadi dampaknya ya dapat mengurangi kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia dari berita-berita yang ada selama ini. Apakah juga LM bisa menuntut Bareskrim yang menurut LM ini tidak kredibel hasil dari tes DNA yang dilakukan oleh Bareskrim, bisa nggak melakukan hal itu seperti itu Bang? Ya justru itu kan kalau hendak menuntut harus ada bukti ya. Sekarang kan belum ada bukti. Jadi memang harus cari second opinion. Bila perlu ada 3 opini lagi kan nggak ada masalah. Jadi membuktikan misalnya di negara satu pendapatnya apa, di negara lain pendapatnya apa, coba seperti itu. Tapi Bang, mungkin ini kan membutuhkan biaya yang cukup besar ya Bang untuk tes DNA. Nanti kan untuk menguji kebenaran ini, apakah mungkin bisa dikatakan Lisa Mariana harus siap ya Bang? Harus siap, itu sudah satu konsekuensi, biayanya memang besar, tidak murah. Gitu. Apalagi harus di luar negeri. Bang, apa yang dilakukan LM sejauh ini menurut Abang ada indikasi dan motif ingin menghancurkan karir dari RK nggak melihatnya seperti itu? Kalau menurut saya, seorang ibu anaknya minta diakui itu hal yang wajar-wajar aja. Ya enggak. Ya yang jadi masalah adalah saya nggak pernah nyalakan ibu atau menyalahkan perempuan tuh. Yang masalah kan ada asas kausalitas. Pernah nggak RK berhubungan dengan yang bersangkutan? Kalau pernah ya seperti ini akhirnya kan. Itu resiko dari seorang laki-laki, ya enggak? Kalau menurut saya itu, jadi saya nggak pernah nyalahin perempuan, apalagi menjelekkan mantan misalnya atau pasangan. Saya nggak pernah mau tuh sebagai seorang laki-laki ya kesatria lah. Begitu kan. Nah oleh karena itu kalau apa yang dilakukan Lisa Mariana itu wajar-wajar aja. Kalau anaknya minta diakui kan, soalnya ngurus anak hari ini biaya juga tidak murah. Begitu, jadi wajar kalau minta pengakuan, terutama pengakuan dari bapaknya kan. Itu hal yang wajar, tapi juga jangan fitnah. Kalau fitnah kan ada risikonya juga. Seperti itu. Nah ketika RK, apa yang dilakukan terhadap RK oleh LM merasa tercemari nama baiknya, merusak keluarga, martabat dan segala macam, akan melakukan tuntutan balik, bisa nggak Bang menurut hal ini? Kalau menurut saya begini, lebih baik rekonsiliasi aja lah, damai aja lah, ya kan? Buat apa? RK kan seorang politikus, seorang mantan gubernur, orang besar gitu. Buat apa memperkarakan orang kecil? Ya nggak ada artinya juga. Lebih baik maafkan kalau dia salah, supaya damai-damai aja, kelihatan arifnya, ya nggak. Tapi kalau kita dendam, kelihatan tidak bijak juga, akhirnya nanti khawatirnya kan berpengaruh ke masyarakatnya, apalagi
hanya menuntut seorang ibu yang minta diakui kan begitu. Terlepas benar atau salah ya sudah dibuktikan aja, dia kalau mau cari second opinion ya second opinion lah ke luar negeri kan, silakan aja, tapi resiko dengan biaya sendiri. Tapi kan RK sejauh ini tidak mengakui kalau dia ada hubungan gelap dengan Iya. RM. Nah, Itu haknya RK tidak mengakui ya, tapi kalau menurut saya ya kembali ke RK, kebijakan RK sebagai politisi kan, ya kita harus otak kita besar, hati kita juga besar, menurut saya begitu. Karena apa, di situ diuji kearifannya beliau kan. Kalau misalnya difitnah udah wajar lah, banyak public figure lain juga difitnah ya nggak, tapi selesai dengan baik-baik. Jadi sini ujian buat RK juga. Bang, ini kan pertaruhannya adalah nama baik, jabatan dan segala macam, Bang. Apakah itu juga akan terpikirkan oleh LM yang begitu tega melakukan hal itu terhadap RK, Bang? Justru kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan itu saya pikir RK lebih hebat tuh. Masyarakat akan menilai sendiri apabila kejahatan tahu dibalas dengan kebaikan. Itu hal yang luar biasa. Buat apa juga kejahatan dibalas dengan kejahatan juga, misalnya kita perkarakan, buat apa, pentingnya apa? Hanya memenuhi ini aja kan. Tapi mungkin kalau dibalas dengan kebaikan, masyarakat lebih percaya tuh kredibilitas RK, di kebijaksanaan RK. Jadi saya pikir itu lebih menguntungkan untuk RK daripada harus memproses hukum seorang ibu-ibu yang hanya minta pengakuan anak kan. Betul. Dan melihat ketegaran hati seorang istri dari RK yang bisa menguatkan RK untuk bisa melewati cobaan ini semua, dan akhirnya mereka tetap utuh walaupun adanya kabar ada orang ketiga dan menghamili. LM melihatnya seperti apa tentang kesetiaan dan ketegaran hati seorang istri dari RK itu sendiri? Itu hebat, luar biasa ya. Istri yang bisa nerima gosip yang tidak enak, yang mendiskreditkan suaminya dan legowo, itu istri yang luar biasa menurut saya. Dan luar biasanya istri itu ya, telah menerima keadaan apa saja suaminya, perlu dibalas oleh RK dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi menurut saya itu. Ya. Pun kalau misalnya kalau kita bicara berandai-andai RK itu salah, yang bersangkutan masih menerima, itu luar biasa itu istri. Karena kalau menurut saya gini ya, kalau laki-laki selingkuh itu hasrat. Tapi kalau udah wanita selingkuh itu masalah hati. Biasanya laki-laki, oh ya mungkin tanda kutip bosan, akhirnya dia ke wanita lain. Tapi sebenarnya hatinya masih untuk istrinya. Karena hanya sekedar hasrat kan. Tapi kalau istrinya kan menemani yang bersangkutan dari mulai susahnya sampai karir politiknya meningkat, itu hebat. Jadi laki-laki juga tidak semudah tuh memberikan hatinya ke wanita lain. Ya kan, apabila istri kita care-nya luar biasa ya, sayang kita malah luar biasa, mendampingi suami dari karir bawah sampai karir atas. Itu juga suami kan sangat rasional ya melihat itu, sehingga tidak mudah juga dia pindah ke lain hati. Betul. Kalaupun selingkuh itu tadi saya pikir hanya hasrat, tapi nanti akan balik lagi. Terakhir Bang, mungkin apa pesan moral yang ingin disampaikan terkait kasus antara RK dengan LM itu sendiri? Apa yang ingin disampaikan? Kalau saya sih minimalisirlah perselisihan ini ya enggak. Minimalisir perselisihan ini, karena dengan perselisihan semakin panjang menurut saya yang rugi tuh RK. Ya kan, banyak rugi RK. Tapi RK memang sudah di tes DNA itu udah hal yang positif di mata masyarakat kan. Kalau masalah nggak percaya ya silakan aja LM untuk cek ke luar negeri kan, itu silakan hak dia. Tapi buat saya itu RK udah luar biasa mau tes DNA itu, sehingga kebijaksanaan RK, kelegowoan RK itu udah mencerminkan suatu kredibilitas bagi RK sebagai pemimpin yang baik gitu.